Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di praktikum dasar teknik kendali di modul 4, yaitu mengenai permodelan dengan menggunakan plan. Tujuan dari modul 4 ini yaitu praktikan diharapkan dapat mengetahui tentang permodelan dengan menggunakan plan, serta dapat mensimulasikan permodelan dengan menggunakan MATLAB. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan ini seperti biasa, yaitu menggunakan komputer atau laptop, serta software MATLAB. Adapun dasar teori, yaitu mengenai plan. Plan atau proses merupakan suatu peralatan mekanik atau elektrik yang akan dikendalikan. Nah, plan di sini itu melakukan suatu proses untuk menghasilkan keluaran tertentu. Jadi untuk outputannya nanti itu tergantung kita. Tergantung kita itu butuhnya apa, seperti itu. Plan ini bisa berupa motor listrik, lampu, pemanas, tabung reaktor, dan lain-lain. Kemudian di bawah ini terdapat diagram blok mengenai plan. Nah, plan ini tuh berasal dari satu bentuk energi, kemudian diproses, sehingga menghasilkan energi bentuk lainnya. Plan ini tuh merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses. Contohnya, motor. Motor di sini berperan sebagai plan atau sebagai alat yang digunakan untuk melakukan proses. Kalau motor berarti kan kita menggerakkan sesuatu. Jadi outputan dari motor ini yaitu berupa putaran motor. Contoh lain yaitu ada pemanas. Inputan berupa energi listrik, kemudian play-nya itu pemanas sebagai alat pemrosesnya, kemudian outputannya itu berupa energi panas yang dihasilkan oleh pemanas tadi. Contoh lain yaitu ada lampu. Lampu berarti inputannya itu energi listrik, kemudian play-nya lampu sebagai alat pemroses, kemudian outputannya itu berupa cahaya lampu. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu tadi. Jadi plan di sini itu digunakan untuk melakukan proses, melakukan sebuah pemrosesan, seperti itu. Kemudian untuk modul 4 ini kita akan menggunakan motor DC. Motor DC itu merupakan sebuah perangkat elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC ini merupakan jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. Kemudian terdapat beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan motor DC, seperti torsi, kecepatan sudut, arus, tegangan, dan gaya gesek. Nah, pada torsi ini, motor DC itu digunakan pada penggunaan khusus, di mana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau percepatan yang tetap. Nah, yang mana yang nantinya itu gunanya untuk kisaran kecepatan yang tetap. Seperti itu. Kemudian di bawah ini terdapat gambar hardware dari motor DC. Bisa kalian lihat. Kemudian untuk yang bagian kanan ini merupakan gambar rangkaian armatur dari motor DC. Nah, di gambar rangkaian ini terdapat torsi. Semakin cepat putaran torsinya, maka semakin besar pula gaya geseknya. Torsi dan kecepatan sudut itu berbanding lurus, sehingga nilainya itu sama. Kemudian terdapat beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk nanti. Rumus yang pertama yaitu ada rumus torsi, KT dikali I, di mana KT itu konstanta torsi dikali arus. Kemudian ada rumus gaya gesek yaitu B theta dot sama dengan KB kali theta, di mana KB itu konstanta gesekan. Kemudian juga ada tegangan balik. Tegangan balik rumusnya VEMF sama dengan VEMF sama dengan KE dikali theta, di mana KE itu merupakan konstanta tegangan balik. Nah, pada rangkaian ini, dari putaran torsi ini nanti akan menghasilkan suatu tegangan balik. Lalu di sini kan terdapat beberapa rumus. Nah, rumus-rumus ini kita substitusikan, kemudian kita peroleh
rumus fungsi alih, di mana KT sama dengan R dikali LS, R ditambah LS dikali JS plus KB ditambah KT dikali KE. Nah, karena KT sama dengan KE, maka kita tulis saja dengan simbol K. Untuk penjelasannya ada di sini ya. Langsung saja untuk percobaan yang pertama. Sebelum kita ke script M-file-nya, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu, yaitu gunanya untuk menentukan fungsi alihnya dengan rumus seperti yang tadi. Nah, untuk K-nya yaitu nilainya 0,01, nilai ini didapat dari tabel ini. Karena KE sama dengan KT nilainya sama, maka kita tulis 0,1. Kemudian untuk R-nya, resistansinya sebesar 8,1 ohm plus 4,05 S untuk induktansinya dikalikan JS atau momen inersia sebesar 0,01 S ditambah 0,1 untuk KB-nya konstanta gesekan, kemudian ditambahkannya 0,01 dikuadratkan. Kemudian kita peroleh hasil fungsi alihnya yaitu 0,01 per 0,0405 S kuadrat ditambah 0,486 S ditambah 0,8101. Nah, hasil dari fungsi alih ini yang kita peroleh, kita masukkan ke script M-file-nya, yaitu untuk 0,01 sebagai numeratornya, kemudian untuk penyebutnya ini sebagai denumeratornya. Langsung saja kita coba di MATLAB-nya. Untuk script M-file ini tidak saya jelaskan karena saya pikir sudah paham, soalnya sudah sering kali dijelaskan di modul-modul kemarin. Nah, ini merupakan hasil dari rekaman window-nya. Untuk N-nya atau numeratornya sudah sama seperti yang di script M-file, yaitu 0,01, kemudian S-nya di numeratornya seperti ini. Kemudian untuk siskanya atau fungsi alihnya, yaitu sebesar 0,01 per 0,0405 S kuadrat ditambah 0,486 S ditambah 0,8101. Kemudian untuk hasil gelombangnya, untuk respon remnya seperti biasa yaitu dimulai dari titik 0, kemudian naik secara perlahan. Kemudian terdapat tanggapan step dan tanggapan impuls. Untuk tanggapan step ini dimulai dari titik 0, kemudian naik dan stabil pada nilai tertentu. Untuk tanggapan impuls sendiri, ia dimulai dari titik 0, kemudian naik, pada nilai tertentu ia mengalami penurunan atau pelandaian. Kemudian ia stabil pada nilai tertentu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menampilkan nilai karakteristiknya. Kemudian di screenshot. Kemudian terdapat percobaan simulink. Nah, di percobaan satu ini kita menggunakan open loop. Seperti biasa, kita menggunakan step, transfer function, dan scope. Kita tunggu saja. Nah, ini merupakan gambar dari gambar gelombang yang dihasilkan dari simulink. Nah, seperti ini berarti dimulai dari titik 1, kemudian naik dan stabil pada nilai tertentu. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk overshoot-nya yaitu sebesar 0,5002 persen. Untuk rest time-nya sebesar 1,18 second.
Nah, jangan lupa untuk percobaan pertama ini, untuk variabel R sama LS-nya ini dirubah sesuai dengan NIM. Jadi untuk A-nya yaitu sebagai R-nya, itu dihitung dari digit terakhir NIM ditambah 2,5 dan B-nya sebagai LS-nya atau induktansinya yaitu digit kedua akhir NIM ditambah 1,2. Jadi kalian tidak perlu melakukan percobaan yang sudah saya lakukan ini, jadi langsung saja menggunakan NIM kalian sesuai dengan yang ada di tabel ini. Kemudian untuk percobaan yang kedua, sama seperti tadi, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menemukan fungsi alinya. Nah, saat kita sudah menemukan fungsi alinya, kita masukkan ke script M file-nya. Untuk script ini sama seperti tadi, hanya saja terdapat beberapa tambahan variabel seperti yang di line 4 ini, terdapat variabel K sama dengan 2. Nah, variabel ini merupakan umpan baliknya kita peroleh dari tabel yang ada di sini, yaitu K sebesar 2. Kemudian juga terdapat variabel fit K dan fit K2. Nah, variabel ini gunanya itu untuk menentukan nilai fungsi alihnya. Langsung saja kita coba, kita run. Nah, untuk nilai numeratornya sudah sama dengan nilai di script M file, yaitu 2. Kemudian untuk numeratornya atau nilai S-nya itu sudah sama, bisa kalian lihat sendiri. Untuk K-nya atau G-nya juga sama, 2. Kemudian untuk siska atau fungsi alihnya, sebesar 2 per 0,0212 S kuadrat ditambah 0,185 S ditambah 4,65. Kemudian untuk fit K-nya seperti ini dan fit K2. Nah, fit K2 ini untuk menentukan fungsi alih secara kontinu. Kemudian ini merupakan gelombang yang dihasilkan dari script M file tadi. Untuk respon remnya seperti biasa dimulai dari titik 0, kemudian naik secara perlahan. Kemudian untuk tanggapan step, dimulai dari titik 0, kemudian naik, dan pada nilai tertentu ia mengalami penurunan untuk pelandian, kemudian naik, turun, dan stabil pada nilai tertentu. Begitu pula dengan tanggapan impuls. Nah, seperti tadi, jangan lupa untuk ditampilkan karakteristiknya, kemudian screenshot. Kemudian juga ada percobaan Simulink. Untuk percobaan Simulink ini kan kita menggunakan closed loop, jadi kita terdapat feedbacknya. Nah, di sini kan terdapat gen. Gen ini bernilai 2. 2 ini berasal dari nilai K ini. Seperti itu. Langsung saja kita coba. Nah, ini merupakan hasil dari gelombang Simulink. Dimulai dari titik 1, kemudian naik, pada nilai tertentu ia mengalami penurunan. Kemudian naik dan turun, sehingga kemudian stabil pada nilai tertentu. Oh, kita coba lihat nilai yang ada di sini. Nah, untuk overshoot-nya yaitu sebesar 36,301%. Kemudian untuk rise time-nya seperti ini. Nanti bisa kalian lihat di sini ya. Nah, seperti yang percobaan satu tadi, jangan lupa untuk mengubah R sama LS-nya sesuai dengan digit NIM kalian. Kemudian terdapat tugas. Nah, tugas ini kalian harus menentukan fungsi alih, script M file, command Windows, kemudian hasil gelombang M file, Simulink,
hasil gelombang simulink, dan analisa singkat. Nah, untuk tugas ini, NIM ganjil sama NIM genapnya itu berbeda. Untuk NIM ganjil, nilai J-nya atau momen inersianya itu sebesar 0,01. Kemudian untuk yang NIM genap 0,03. Dan bisa kalian lihat seperti ini. Untuk K-nya juga berbeda. K-nya 3, kemudian NIM genap itu 4. Untuk R-nya, digit NIM akhir plus 2,1 itu untuk NIM ganjil. Sedangkan untuk NIM genap, digit akhir NIM ditambah 2,7. Kemudian untuk induktansinya, NIM ganjilnya digit kedua NIM ditambah digit kedua akhir NIM. Ditambah 1,5, 1,05. Kemudian untuk NIM genap, digit akhir kedua NIM ditambah 1,2. Seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan mengenai format laporan. Untuk format laporan seperti biasa, ada nama, NIM, kelas, nama asisten, dan tanggal praktikum. Untuk poin A yaitu tujuan, kemudian poin B alat dan bahan, poin C hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini ada dua, percobaan open loop dan percobaan closed loop. Di mana open loop juga ada 2 percobaan, sedangkan closed loop juga terdapat 2 percobaan. Di mana masing-masing percobaan itu menggunakan variabel NIM. Jadi, setiap percobaan harus menampilkan script, command window, kemudian hasil gelombang, simulink, dan hasil gelombang simulink. Begitu pula dengan yang percobaan closed loop. Kemudian yang bagian poin D, tabel percobaan. Tabel percobaan ini bisa kalian isi dari nilai karakteristik yang ada di percobaan 1 dan 2. Kemudian untuk poin E, poin analisa perhitungan. Nah, untuk analisa perhitungan ini didapat dari perhitungan yang sudah kalian lakukan tadi. Lalu untuk poin F yaitu analisa keseluruhan. Untuk analisa keseluruhan ini kalian peroleh dari menganalisa scriptnya, kemudian hasil gelombangnya, simulink, dan hasil gelombang simulink. Seperti itu. Lalu ada tugas. Untuk tugas sudah saya jelaskan tadi di PPT, itu sesuai dengan yang ada di tabel ini. Dan variabelnya sesuai NIM ganjil dan NIM genap. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini harus menyimpulkan dari semua percobaan yang telah dilakukan. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari modul 4. Mohon maaf apabila ada salah kata saat saya menjelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.